Shalom, selamat pagi adik-adik, murid-murid yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen. Ya, sebelum kita belajar, coba dilihat dulu, jangan sampai salah video. Ini adalah video belajar untuk murid agama Kristen kelas 4. Sudah benar? Apakah adik-adik semua kelas 4 yang lagi dengerin video? Ya, kalau udah, sekarang kalau mau belajar siapin apa? Coba Kak Sem mau adik-adik siapin alat tulis, karena nanti ada soal yang harus dijawab. Alat tulis, pensil atau pulpen Kak Sem? Boleh pensil kalau biasa pakai pensil. Kalau pelajaran lain boleh pakai pulpen. Berarti sekarang juga boleh pakai pulpen. Ya, ikutin aja biasanya pakai apa, pulpen atau pensil. Udah, kalau udah diambil, udah disiapin, siapin juga buku tulis agama Kristen. Buku tulis agama Kristen diambil dulu. Udah, alat tulis, buku tulis. Kalau baru mau diambil, di pause dulu videonya, nggak apa-apa. Kalau udah siap, dilanjutin lagi. Terus yang ketiga juga, coba siapin buku paket atau buku cetak agamanya. Ya, e-book yang kemarin. Kalau ada yang udah print, dilihat. Kalau yang masih bentuk e-book, nggak apa-apa, buka dari HP. Ya, dilihat buku paketnya atau e-booknya. Kalau HP-nya dipakai buat dengerin video, nggak apa-apa. Berarti adik-adik dengerin aja cerita dari video ini. Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita mulai dengan doa, sikap doa yang baik. Di hadapan Tuhan gimana? Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus dari atas surga, dia lihat adik-adik semua. Ya, lipat tangan, tutup mata, dan sekarang ikutin Kak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau belajar agama Kristen. Berkati kami, berikan kepintaran, berkati juga Kak Sem yang mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, sudah selesai. Sekarang kita mulai. Yang ada bukunya, kalau nggak ada dengerin aja videonya. Yang ada bukunya coba buka halaman 18. Buku paketnya atau e-booknya yang dari HP dibuka halaman 18. Ya, kelas 4 masuk halaman 18, pelajaran 3. Judulnya apa? Dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Allah penolongku yang setia. Ya, jadi Allah itu dia selalu menolong kita. Setia itu apa sih adik-adik artinya? Setia itu berarti bakal ditolong terus. Ada nggak yang pernah nggak ditolong sama Allah? Ada nggak yang lagi jalan, adik-adik lagi jalan tiba-tiba nafasnya hilang? Pernah nggak? Kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, kita masih bisa makan, nggak kelaparan, nggak kehujanan, punya rumah, karena Allah menolong kita semua. Ya, dia setia. Adik-adik lagi senang, lagi susah, dia selalu ada untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan melihat cerita Alkitab
Tokoh Alkitab yang ditolong oleh Allah. Siapakah dia? Yang ada bukunya, coba dilanjut buka halaman 20. Ya, ceritanya ini ya, nanti adik-adik bisa buka di Alkitab, tapi sekarang nggak apa-apa, dengerin Kak Sem aja atau lihat di buku paketnya. Cerita ini ada di dalam Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Oke, dengerin aja Kak Sem cerita. Jadi adik-adik, di sini ada yang pernah sakit gak? Sakit apa tuh? Sakit batuk? Sakit pilek? Sakit demam? Sakit apa lagi? Ada macam-macam. Nah, pada zaman dahulu kala ada satu penyakit namanya penyakit lepra atau kusta. Ya, penyakit lepra atau kusta. Jadi sekali lagi, ini diceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja. Ya, kitab 2 Raja-Raja itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Nah, perjanjian lama ya. Kitab 2 Raja-Raja. Jadi kita lihat ada penyakit apa tadi? Penyakit lepra atau kusta. Ini adalah penyakit yang menyerang kulit manusia. Sekarang masih ada nggak Kak Sem? Masih. Ya, jadi penyakit lepra atau kusta ini menyerang kulit manusia. Dan ini menular. Jadi pada zaman dulu, ya orang-orang ini gak mau deket-deket sama orang yang sakit lepra atau kusta. Ya, pada jijik. Pada zaman dulu. Ya, bahkan ada penyakit kusta atau lepra ini yang gak bisa disembuhin sampai orangnya meninggal dunia. Tapi ada juga yang bisa disembuhkan. Jadi itu tadi adalah tentang penyakit lepra atau kusta. Ya, penyakit kulit yang menyerang manusia. Bahkan kalau parah bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Pada zaman Alkitab ini ya, dalam cerita ini, dalam kitab 2 Raja-Raja, kalau ada orang yang kena penyakit kusta pada saat itu, mereka nggak boleh tinggal sama keluarganya. Harus diasingkan. Apa itu diasingkan? Harus diusir dari rumahnya. Mereka tinggal di tempat yang jauh. Ya, jauh dari masyarakat. Mereka harus tinggal sendiri. Kenapa kayak gitu? Supaya tidak sampai menular. Ya, kayak apa tuh? Kayak di karantina ya. Nah, karantina COVID. Gak boleh deket-deket sama orang. Ini pun penyakit lepra seperti itu, penyakit kusta. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan kepada orang kusta pada zaman Alkitab? Mereka harus diasingkan dari tengah keluarga dan masyarakat. Enak nggak? Enggak. Ya, mereka sendiri. Mereka nggak tahu bakal sembuh atau enggak. Ya. Kemudian kita melihat dalam kitab 2 Raja-Raja yang kita bahas ini, ada seorang laki-laki yang gagah perkasa. Bernama Naaman. Ya, namanya adalah Naaman. Sebelum kita lanjut, coba Kak Sem mau kasih soal nomor 1. Ceritanya belum selesai ya, tapi Kak Sem mau kasih soal nomor 1 dulu. Buku tulisnya tadi udah disiapin. Sekarang tulis soal nomor 1. Kalau terlalu cepat, Kak Sem ngomongnya boleh di pause dulu terus ditulis. Oke, soal nomor 1. Jelaskan apa yang harus dilakukan kepada orang kusta pada zaman Alkitab. Tanda seru. Kak Sem ulangi. Jelaskan apa yang harus dilakukan kepada orang kusta pada zaman Alkitab. Tanda seru.
Oke, seperti itu. Boleh langsung dijawab. Kalau mau langsung jawab, di pause dulu videonya, atau mau dijawab belakangan, berarti dengerin dulu Kak Sem lanjut cerita. Ya, tadi sampai ada seorang laki-laki yang gagah perkasa namanya Naaman. Kenapa sih dia gagah perkasa? Karena dia ini adalah seorang panglima. Kayak prajuritnya raja. Kalau panglima berarti gimana? Suka maju berperang mengalahkan musuh. Ya, panglima Raja Aram. Namanya adalah Naaman. Ya, Aram itu adalah sebuah tempat. Ya, ada di daerah sebelah utara Kanaan. Ya, jadi Naaman ini dia panglima perang. Dia yang melindungi negeri Aram. Ya, negeri Aram juga waktu itu ada rajanya, ya, Raja Aram yang memerintah negeri Aram. Raja ini sangat menyayangi Naaman. Kenapa? Karena Naaman adalah panglima yang suka menang, sering menang kalau bertempur. Ya, mengalahkan musuh. Nah, jadi raja sangat menyayangi Naaman. Raja Aram ini sangat menyayangi Naaman. Wah, Naaman ini adalah panglima yang sering menang dalam pertempuran, menyelamatkan negeri kita, negeri Aram, seperti itu ya. Jadi raja sangat menyayangi Naaman. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Naaman ini seorang panglima yang gagah, yang sering menang perang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Naaman kena penyakit kusta, lepra. Ya, kusta atau lepra. Nah, tadi gimana kalau orang sakit kusta, lepra, boleh tinggal deket-deket orang nggak? Enggak, harus di karantina. Harus tinggal jauh dari masyarakat. Wah, gimana tuh Naaman kira-kira? Yang tadinya disayang sama raja tiba-tiba harus diasingkan. Nah, sekarang sebelum Kak Sem lanjut, coba tulis dulu soal nomor 2. Soal nomor 2 sama kayak tadi ya. Kalau terlalu cepat Kak Sem ngomongnya, di pause aja videonya terus ditulis. Soal nomor 2. Naaman disayangi oleh Raja Aram karena titik. Sekali lagi soal nomor 2. Naaman disayang oleh Raja Aram karena titik. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu videonya. Kalau mau diisi belakangan, dengar dulu ceritanya Kak Sem. Ya. Oke, jadi kita melihat tadi Naaman seorang panglima yang gagah perkasa, yang disayang raja, akhirnya dia harus tinggal sendiri, diasingkan karena dia sakit kusta. Ya, dia tinggal di rumahnya sendirian pada saat itu. Ya, tapi sebelum itu ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ini dia dari bangsa Israel. Siapa Kak Sem nama anak perempuannya? Nggak dikasih tahu. Pokoknya di Alkitab cuma dibilang ada seorang anak perempuan dari bangsa Israel. Anak perempuan ini kenapa Kak Sem? Anak perempuan ini dia bilang kepada Naaman. Naaman, ya, kata si anak perempuan dari bangsa Israel ini, Naaman, kamu kan sakit kusta. Coba kamu pergi kepada seorang nabi. Namanya Nabi Elisa. Dia ada di kota Samaria. Ya. Kalau yang ada bukunya coba lihat halaman 21 ya. Ceritanya udah sampai situ. Ya, jadi seorang anak perempuan dari bangsa Israel memberikan suatu info pada Naaman. Apa tadi katanya? Bahwa
Naaman sebaiknya menemui Nabi Elisa yang pada saat itu ada di kota Samaria. Kenapa aku harus ke sana? Ya, kata Naaman, karena di situ Nabi Elisa bisa apa? Elisa ini bisa menyembuhkan penyakit. Karena Allahnya Nabi Elisa ini Allah yang hebat. Ya, seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Naaman melakukan apa yang diusulkan oleh perempuan, ya, anak perempuan dari Israel tadi. Ya, Naaman langsung pergi ke kota Samaria untuk menemui siapa? Nabi Elisa. Sebelum lanjut lagi, coba siap ditulis lagi soal nomor 3. Soal nomor 3, kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause, ditulis dulu pertanyaannya. Siap? Soal nomor 3. Seorang anak perempuan mengusulkan Naaman untuk menemui Elisa di kota ... Kak Sam ulangi soal nomor 3. Seorang anak perempuan mengusulkan Naaman untuk menemui Elisa di kota ... Ya, seperti itu. Akhirnya, oke, Kak Sam lanjut. Kalau mau diisi, di pause dulu. Kalau mau diisi belakangan, dengerin Kak Sam cerita lanjutannya. Akhirnya Naaman mengikuti usul anak perempuan dari bangsa Israel tadi. Naaman pergi menemui Nabi Elisa. Akhirnya ketika Naaman sudah sampai di tempat Nabi Elisa, ya, Naaman kira bahwa dia bakal dihormatin. Ya, bakal menerima perlakuan yang spesial. Karena Naaman ini apa tadinya? Dia seorang panglima yang disayang raja. Tapi apa? Elisa tidak mau keluar menemui Naaman. Malah Elisa ini cuman menyampaikan pesan kepada hambanya atau pembantunya. Nih, kamu kasih tahu nih ke si Naaman. Ya, Elisa tidak keluar dari rumahnya. Dia cuman menyampaikan pesan. Apa pesannya yang Elisa suruh kepada Naaman? Elisa menyampaikan pesan melalui hambanya atau pembantunya tadi kepada Naaman bahwa kalau mau sembuh, Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Ya, jadi itu adalah perintah yang Elisa suruh supaya Naaman lakukan. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau tahu, sungai Yordan itu ya bukan sungai yang jernih, bukan sungai yang bersih. Tapi apa, sungainya itu kotor, jorok. Ada yang pernah lihat sungai Cisadane? Atau sungai Ciliwung? Coba kalau Kak Sam suruh kalian mandi di situ, berenang di situ, ada yang mau nggak? Nah, nggak mau, kotor, jorok. Tetapi ini adalah perintah Elisa kepada Naaman. Terus Naaman percaya nggak? Kita melihat Naaman mau melakukannya. Naaman langsung pergi ke sungai Yordan. Ya. Naaman langsung pergi ke sungai Yordan. Dan kita melihat Naaman langsung mandi di sungai Yordan. Waktu dia mencelupkan badannya di sungai yang kotor tadi, wah, mungkin airnya warna coklat ya di sungai Yordan. 1 kali celupin badan, keluar, masih ada nih kustanya. 2 kali, masih ada kustanya, belum hilang. Tapi Naaman tetap percaya. 3 kali, Naaman mandi, mencelupkan badannya, menenggelamkan dirinya, terus keluar lagi dari sungai Yordan. Masih ada 4 kali, 5 kali, sampai akhirnya ketika 7 kali Naaman keluar dari sungai, apa yang terjadi? Penyakit kustanya sembuh, hilang di kulitnya itu
udah nggak ada lagi borok-borok kusta. Ya, Naaman sudah sembuh karena dia percaya kepada Allah. Ya, perintah Elisa adalah perintah dari Allah. Jadi sekarang coba siapin lagi, Kak Sem kasih soal nomor 4. Ya, kalau terlalu cepat di pause dulu videonya, ditulis soalnya. Kak Sem bacakan soal nomor 4. Jelaskan cara Naaman memperoleh kesembuhan dari penyakit lepranya. Sekali lagi, soal nomor 4. Jelaskan cara Naaman memperoleh kesembuhan dari penyakit lepranya. Tanda seru. Oke. Langsung soal nomor 5 yang terakhir. Soal nomor 5. Kisah mengenai Naaman yang disembuhkan. Kasem ulangi, kisah mengenai Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya diceritakan dalam kitab ... Kasem ulangi soal nomor 5. Kisah mengenai Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya diceritakan dalam kitab ... Nah, dalam kitab apa? Coba tadi di awal Kasem udah bilang. Ya, jadi kita melihat ceritanya udah mau selesai. Akhirnya setelah Naaman mandi berapa kali tadi? Nah, setelah dia mandi di Sungai Yordan, dia sembuh dan dia menjadi percaya kepada Allah. Nah, kalau kita melihat tadi Naaman ini, dia seorang apa? Seorang lelaki pria yang gagah perkasa, panglima raja. Tapi pas kena penyakit kusta, dia sendirian, ada yang bisa nolongin dia enggak? Enggak. Mungkin dia udah banyak dicoba kesana kesini mau ditolongin orang, tapi orang-orang pada takut sama penyakitnya, takut nular. Apalagi orang kusta kan harus diasingkan. Tetapi Tuhan ya tetap menolong Naaman melalui nabi siapa tadi? Nabi Elisa. Jadi adik-adik pun butuh pertolongan apa? Coba. Mungkin kita bisa minta tolong ke teman, minta tolong ke orang lain. Tapi yang selalu setia bisa menolong kita adalah Tuhan, ya. Tuhan Yesus yang ada di sorga. Oke, pelajaran sudah selesai. Soalnya, ya, tugasnya nanti dikumpulkan setelah ini. Tulis soal, jawaban, di foto, kirim WhatsApp seperti biasa. Oke, pelajaran sudah selesai. Kita tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Kita mau doa penutup. Sikap doa yang baik lagi, lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata, tapi sekarang doa Kasemnya nggak usah diikutin. Kasem aja yang berdoa. Adik-adik, sikap doa yang baik. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah selesai belajar agama. Kami sudah melihat cerita tentang Naaman yang tidak bisa ditolong siapapun, tapi Tuhan bisa menolongnya. Kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah setiap anak-anak yang sudah mendengarkan pelajaran firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang selalu setia dan dapat menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini dalam sekolah, pendidikan mereka, berkati keluarga, pekerjaan orang tua dimanapun mereka berada. Terima kasih,
Kami akhiri pelajaran pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.